warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil syakirin, sayyidil muttaqin, sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Rasul alaihi salatu wassalam, idza nahaitukum bi syai'in fastanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Sa'adatul ulama al-kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Memang saatnya demokrasi harus diganti dengan sistem Islam yang kita kenal dengan sistem khilafah. Khilafah ini bukan main-main. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang masyru' yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahlu sunnah sepakat tentang wajibnya menegakkan khilafah dan mengangkat seorang khalifah untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang aneh dalam kondisi saat ini. Bahkan sebagian ulama, sebagian tokoh umat masih mendukung demokrasi. Padahal demokrasi sebenarnya sumber dari keburukan bagi umat Islam saat ini. Sumber kerusakan bagi manusia di atas jagat ini. Bagaimana mungkin mereka, para ulama, para tokoh umat yang merindukan kebaikan, yang ingin menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala tapi masih menjunjung tinggi demokrasi, maka ini sebuah amalan yang bertolak belakang. Karena demokrasi sesungguhnya sumber keburukan. Banyak sekarang ini orang-orang yang terus terang melakukan tindakan atau perbuatan dosa menentang Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mengaku umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mendukung demokrasi dan secara terang-terang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhafil azan Allah wa iyyakum. Bukankah Rasul pernah bersabda, kullu ummati mu'afan illa minal mujahirin. Seluruh umatku mendapatkan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali para mujahirin atau pelaku mujaharah. Sebagian ulama menjelaskan yang disebut dengan mujahirin adalah alladzina yajharuna fi ma'siyatillah, yaitu mereka yang terang-terangan bermaksiat kepada Allah. Dalam iklim demokrasi ini sangat mungkin terjadi dan sangat banyak, bahkan orang yang disebut sebagai tokoh umat, sebagai ulama, mereka mendukung demokrasi dan menolak syariat Allah. Menolak syariat Allah dengan statement yang jelas itu bentuk mujaharah. Itu bentuk sikap maksiat secara terang-terangan. Masya Allah, berat sekali pelaku mujaharah ini hukumannya. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Ikhafil azan Allah wa iyyakum. Kita diingatkan pada saat ini di mana kaum muslimin ramai merayakan atau mengingat-ingat kembali tentang nuzul Quran. Bahwa Al-Quran diturunkan bukan semata-mata sebagai bacaan bagi kita, sebagai penentram hati kita, tapi harus diterapkan dalam sistem kehidupan kita. Harus kita jadikan Quran sebagai rujukan dalam setiap aktivitas kita. Dan memang Rasulullah pernah bersabda, ya, inna satakunu fitnah, suatu saat akan terjadi bencana atau fitnah. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu an bertanya kepada beliau, famal makhraju minha ya Rasulullah, lalu apa jalan keluar dari fitnah itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, kitabullah, itu Al-Quran. Dalam penggalan hadis ini terdapat lafaz man tarakahu jabbaran qasamahullah. Barang siapa yang meninggalkan Quran karena kesombongannya, maka Allah akan binasakan dia. Wa man ibtagul huda fi ghairihi, ya, wa man ibtagul huda fi ghairihi adallahullah, dan barang siapa mencari petunjuk dari selain Quran, maka Allah sesatkan dia. Wa huwa hablullahil matin. Ini ketika garis bawahi. Dan Al-Quran merupakan tali Allah yang kokoh. Dalam riwayat lain, kitabullah hablullahil mamdud minas sama'i ilal ardh. Bahwa Al-Quran atau kitabullah merupakan tali yang terurut dari langit untuk ke bumi. Tali yang terurut dari langit, mamdud minas sama'i ilal ardh. Artinya apa? Ketika manusia yang menjadi penduduk bumi ini berpegang teguh tali Allah yang terurut dari langit, maka manusia di atas bumi ini atau bumi ini akan dikendalikan dari langit. Hubungan antara langit dan bumi terjalin dengan baik.
maka akan terjadi keberkahan di muka bumi ini. Dan ternyata khafillah yang menjadi pemutus hablullahil matin ini saat ini, di mana tali Allah yang mestinya terulur kokoh, ya al-matin, hablullahil matin, yang kita berpegang erat kepada tali itu, ternyata saat ini diputuskan oleh sebuah sistem yang disebut dengan demokrasi. Demokratiyah. Maka sangat tepat seorang ulama besar, Abdul Qadim Zallum, mengatakan, ad-demokratiyatu nidhamu kufrin yahrumu ahduha au tadbiquha aw ad-da'watu ilaiha. Demokrasi merupakan sistem kufur, haram mengambilnya. Umat Islam haram mengambilnya, menerapkannya dan mendakwahkannya. Jadi kalau sudah haram, ada ulama misalnya atau tokoh umat menyuarakan demokrasi, menolak syariat Allah, Masya Allah, mereka telah mendakwahkan keharuman di tengah-tengah umat. Na'udzubillah min dzalik. Maka tugas kita bagi para alim, para ulama yang memahami tentang kebobrokan demokrasi ini, harus segera banyak tampil, harus segera banyak bergerak untuk memahamkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, agar mereka pun sama membenci demokrasi, kemudian meninggalkan demokrasi, dan menggantikannya dengan sistem khilafah yang menjadi sistem yang masyru', sistem warisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhafil azanallahu wa iyyakum. Kalau kita teliti bahwa sistem khilafah menjadi pilar-pilar yang luar biasa kokoh. Pilar-pilar sistem khilafah diantaranya adalah as-siyadatu lil syar'i, as-siyadatu lis syar'i. Itu siyadah, kedaulatan di tangan syarak. Artinya yang berhak menetapkan hukum benar salah, halal haram, terpuji tercela, dosa apa adalah hukum syarak, bukan manusia. Sedangkan dalam sistem demokrasi semua diserahkan kepada manusia. Apalagi dengan suara terbanyak, padahal banyak kaidah yang menyalahkan hal ini. Dalam Al-Quran banyak kalimat yang mengatakan wa aktsaruhumul fasiqun wa qalilan min ibadiyasy syakur, dan seterusnya. Allah mencela kaidah mayoritas itu. Apabila suara kebenaran didasarkan kepada suara mayoritas, apalagi dengan voting, maka kebenaran itulah kebenaran yang sangat buruk sekali. Ikhafil azanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, asyadah lis syar'i, kedaulatan yang saat ini di tangan manusia harus diganti, ya. Kedaulatan di tangan rakyat harus diganti, diubah dengan kedaulatan di tangan syarak. Artinya pemutus kebenaran hanya syarak, hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat ini kekuasaan ada di tangan pemilik modal. Harus segera diganti, ya. Dalam sistem demokrasi kekuasaan berada di tangan pemilik modal. Mereka yang kaya, yang membiayai partai-partai ketika mereka pemilu, yang menyogok sana sini untuk menjadikan dia penguasa, ini harus segera diganti, ya, bahwa penggantinya harus jelas, yaitu as-sultan lil ummah, kekuasaan di tangan umat. Pemimpin hanya dipilih untuk menjalankan amanah, menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak lain. Dan tidak ada yang dikenal dengan putra mahkota. Jadi kalau anaknya penguasa, dia harus melanjutkan kekuasaan bapaknya. Enak aja gitu. Jadi kekuasaan adalah di tangan ummah. As-sultanul ummah. Pemimpin dipilih untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa pastikan pemimpin yang dipilih oleh umat untuk menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan terang benderang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya takut kepada Allah. Ketika kita memiliki pemimpin yang takut kepada Allah, maka bisa dipastikan rakyat akan bahagia. Bumi akan mengeluarkan barokahnya, langit akan menurunkan barokahnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Itu yang terjadi ketika pemimpin kita adalah seorang khalifah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berpegang pada Quran dan Sunnah, melanjutkan kehidupan Islam, ya. Dan konsentrasinya adalah dalam rangka untuk mengemban amanah dari rakyat, takut kepada Allah, menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan kaum muslimin dari tumpahnya darah mereka. Yang dimana saat ini kaum muslimin darahnya tumpah di mana-mana, tidak ada yang membela. Kaum muslimin di seluruh dunia dibantai, tidak ada yang membela. Penghinaan terhadap Al-Quran, penghinaan terhadap baginda Rasulullah terus terjadi dan tidak ada yang bisa berbuat banyak. Maka tidak ada pilihan lain, khafillah.
sistem ini sistem yang bobrok, sistem yang membuat manusia menjadi munafik, kaum muslim menjadi munafik, kaum muslim menjadi lemah, harus diganti dengan sistem khilafah. Kemudian pilar yang ketiga adalah adopsi hukum berada di tangan khalifah. Dalam perkara-perkara individual, hukum diserahkan kepada hasil ijtihad para mujtahid. Sedangkan dalam masalah sistem sosial, ekonomi, politik, khalifah mengambil salah satu pendapat terkuat di antara pendapat para mujtahid yang telah digali dari sumber hukum Islam. Hukum ini yang diadopsi oleh khalifah nanti, ya, yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Jadi khalifah mengambil pendapat yang syar'i. Kalau khalifah yang seorang mujtahid, dia beristihad, maka amrul imam yarfa'ul khilaf. Pendapat-pendapat akan disatukan yang kemudian mereka orang-orang yang tadinya memiliki banyak pendapat, mereka tunduk patuh kepada keputusan al-imam, kepada amirul mukminin, kepada khalifah dengan kaidah amrul imam yarfa'ul khilaf. Jadi tidak ada pertentangan yang berarti. Para mujtahidin memahami itu, umat Islam memahami hal itu, dan kepada mereka sami'na wa ata'na. Inilah keputusan terbaik. Karena adopsi hukum yang diterapkan di masyarakat adalah hak khalifah, wewenang khalifah. Inilah yang berlaku nanti di tengah-tengah masyarakat ketika khilafah ditegakkan dan dipimpin oleh seorang khalifah. Kemudian yang keempat, pilar keempat adalah menyatukan kaum muslimin dengan mengangkat hanya satu orang khalifah saja di seluruh dunia. Tidak boleh. Di dalam hadis yang jelas Rasulullah SAW bersabda, "Idza buji'a li khalifatani faqtulul akhira minhuma." Apabila dibayat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang kedua di antara dua khalifah itu. Karena yang sah adalah khalifah yang pertama. Maka haram mengangkat khalifah ketika ada khalifah yang sudah diakui dan dibayat oleh kaum muslimin. Dan ini akhirnya apa terjadi? Dengan begitu umat Islam benar-benar menjadi umat yang satu, ummatan wahidah. Amin. Allah wa iyyakum. Kegagalan demokrasi kapitalisme saat ini hanya dapat dibarat-baiki dengan tegaknya khilafah. Oleh karena itu, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dan berjuang semampu kita. Kita mohon pada Allah agar Allah segera memberikan hadiah terbaiknya untuk umat ini, yaitu tegaknya khilafah dengan diterapkannya syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kaum muslimin di seluruh dunia terbebas dari ketakutan, intimidasi dan tumpahnya darah mereka sia-sia. Insya Allah setelah ini, ketika khilafah tegak, tumpahnya darah kaum muslimin tidak sia-sia lagi. Mereka berjuang di dalam Allah, dan tetesan darah dalam jihad di dalam Allah merupakan tetesan yang paling diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tetesan yang lebih dicintai oleh Allah kecuali tetesan darah ketika mereka berjuang di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya hafizillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.